Job Preparation Class dari Petra Career Center. Nah, tentunya hari ini kita semua senang ya bisa berada di ruang virtual ini. Kita siap belajar, kita siap untuk mendengarkan nih sharing dari speaker kita, dari narasumber yang tentunya sudah siap ya untuk membagikan banyak ceritanya, banyak pengalaman. Dan sebelum kita memulai semua rangkaian acara di hari ini, di pagi hari ini, mari kita membukanya dengan doa. Doakan aku pimpin secara Kristiani, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu kepada setiap kami. Dan saat ini kami bersyukur bisa ada Tuhan di ruang virtual melalui Zoom ini untuk mengikuti Job Preparation Class dari Petra Career Center. Dan kiranya kami memberkati dari awal hingga akhir supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, nah mungkin buat teman-teman di sini, sekali lagi ya, aku mau menyapa selamat pagi, karena masih pagi hari ya, masih semangat. Yuk dong, yang semangat untuk mengikuti hari ini, sesi hari ini bisa kasih reaction hati. Aku mau lihat nih, ada berapa hati yang siap untuk belajar bareng sama narasumber kita nih hari ini. Wah, mana nih, baru Kak Vano nih yang ngasih hatinya, yang lain. Oke, ada beberapa orang sudah ngasih ya ini. Wah, mantap. Rupanya memang hari ini semuanya sudah siap untuk belajar bareng lah ya istilahnya. Dan tentunya hari ini kita akan banyak mendengarkan sharing dari narasumber kita, yaitu Kak Ramsi, yang mana selama 8 tahun sudah banyak bekerja, sudah banyak berkarya begitu ya di area talent and organization developer. Jadi kita akan banyak cari tahu, kita akan banyak dengerin nanti sharingnya. Dan buat teman-teman nanti setelah dengerin sesinya, kalau mau tanya nggak apa-apa teman-teman, langsung aja tanya dan langsung aja keluarkan semua kekepoannya gitu ya. Dan sebelum kita ke narasumber kita, mungkin aku akan kenalan sedikit. Halo semuanya, kenalin namaku Putri Kurnia dari Ilmu Komunikasi UK Petra, jurusan Broadcast and Journalism, angkatan tahun 2019. Dan di sini sekali lagi aku mau kenalin narasumber kita, ada Kak Ramsi. Ya, selaku Head of Strategic HR dan Business Partner Property Company. Jadi kita akan belajar bareng, kita akan banyak mengulik gitu ya cerita perjalanan dari Kak Ramsi. Dan tentunya hari ini kita akan spesifik belajar tentang gimana sih cara menghadapi interview dari HRD gitu ya. Terutama buat teman-teman yang baru lulus atau mungkin yang sedang kuliah dan lagi nyari tempat magang, biasanya kan pasti ada sesi interview gitu ya. Nah, kita akan banyak belajar tips dan triknya hari ini. Jadi tanpa perlu berlama-lama gitu ya, kita akan langsung saja mendengarkan penjelasan dari Kak Ramsi. Silakan Kak Ramsi, untuk waktu dan kesempatannya saya persilakan. Halo, terima kasih banyak Putri. Selamat pagi semua teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan saya terima kasih banyak kepada Petra yang kembali mengundang lagi nih untuk sharing-sharing pada hari ini terkait dengan persiapan interview dan juga secara spesifiknya bagaimana kita bisa melakukan interview dengan HR yang baik seperti itu. Baik, salam hormat buat rekan-rekan semua dari Petra Career Center. Terima kasih banyak atas undangannya dan saya izin screen terlebih dahulu. Baik, rekan-rekan, perkenalkan saya Ramsi dan screen sudah masuk? Sudah, Kang Ramsi, aman. Oke deh, udah masuk ya, baik. Because I cannot see your face. Wait, oke, baik. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ramsi, kurang lebih hampir 8 tahun di dunia HR. Ini background-nya cukup unik sebenarnya gitu. Saya berasal dari background finance, tetapi ketika saya magang pertama kali tahun 2012 di salah satu perusahaan FMCG yang nanti juga kalau nggak salah akan sharing, Ibu Yinti Altora dari L'Oreal. Saya setahun di sana dan ketemu sama Bu Yinti juga gitu. Beliau bilang, wah kayaknya kamu cocok di HR gitu. Dan I started to think about moving my career dari finance ke HR dan end up cinta banget sama HR, ketemu sama orang. Jadi finance-nya ibarat kata saya kembalikan semua buku-bukunya kepada kampus karena nggak terlalu banyak berguna untuk background saya saat ini. Dan setelah lulus dari kampus, dari magang, selesai juga magang, saya gabung di Astra International kurang lebih 3 tahun sebagai recruiter. Jadi memang cukup banyak deals dengan teman-teman di fresh graduate di Astra.
Setelah itu saya dapat kesempatan ke Hong Kong selama satu tahun lebih lah, 1 tahun lebih di Hong Kong, di majority shareholder-nya Astra, namanya Jardine Matheson di sana, dan kemudian balik ke Astra lagi kurang lebih 4 tahun. Jadi end up di Astra selama 7 tahun, dan saya join ke Mulia Group di tahun 2020 sampai dengan sekarang. Jadi interview itu adalah hal yang memang sering saya lakukan seperti itu, dan semoga apa yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya bisa jadi pelajaran dan saya coba intisarikan ke dalam slide saya pada hari ini. Harapannya teman-teman bisa bawa pulang nih dari sesi ini tips dan juga trik bagaimana teman-teman bisa melakukan interview yang baik kepada user seperti itu. Kepada HRD. Nanti yang user nanti siang dengan Mbak Ratna seperti itu ya. Sesinya kita buat santai aja. Nanti kalau rekan-rekan punya pertanyaan, jangan ragu untuk dituangkan ke kolom chat atau nanti bisa izin untuk open mic dengan raise hand. Nanti Kak Putri bisa bantu juga ya Kak Putri ya, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, feel free aja. Kalau tahun lalu juga pertanyaan pun juga banyak muncul di tengah-tengah presentasi gitu. Bahkan after sesi pun juga masih banyak pertanyaan juga ya datang ke Avano ya. Jadi feel free. Saya punya hati yang baik, semua punya niat yang baik di sini untuk bantu teman-teman agar nanti selesai sesi ini teman-teman jauh lebih siap untuk melakukan interview dengan HR seperti itu. Baik, kita coba mulai dulu dengan sebuah pertanyaan nih. Boleh teman-teman tuliskan di kolom chat, apa sih ketakutan terbesar kamu dalam proses interview? Nah ini, silakan. Silakan dituliskan di kolom chat gitu. Kira-kira kalau teman-teman dapat undangan interview itu apa sih sebenarnya yang teman-teman takuti gitu ya? HRD ngasih pertanyaan jebakan. Oke. Nggak ada bayangan pertanyaannya apa aja. Baik. Takut ngeblank. Baik. Kalau ditanya malah apa keluar dari perusahaan lama. Oke. Takut tidak lolos seleksi. Baik. Ada lagi? Takut disalahin dan nggak terima. Oke, baik Steven. Dan nggak pede karena nggak good looking. Waduh. Tenang, dari Zoom itu ada filter kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa gunakan filter dari Zoom terlebih dahulu untuk buat first impression. Tes dadakan. Oke, baik. Kurang pengalaman dari Yasser. Thank you. Ada lagi teman-teman yang apa yang menjadi ketakutan terbesar Anda kalau melakukan interview gitu? Kalau diundang interview, apa yang kalian worrying about gitu ya? Yang benar-benar menjadi apa ya? Poin pergumulan kalian gitu. Oke. Masih ada mau sharing? Oke, baik. Takut salah bicara karena ada di pikiran tapi pas diucapkan berbeda. Oke, sering terjadi seperti itu. Diberi pertanyaan yang bersifat sangat personal. Oke, pribadi. Baik. Oke, August. Well, ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan atau beberapa ketakutan teman-teman yang memang common muncul di proses interview seperti itu. Dan harapan saya lewat sesi hari ini kita bisa sama-sama belajar bahwa ketakutan kalian pun juga menjadi concern kami di dunia HR seperti itu. Well, ini ada sedikit proses rekrutmen yang pada umumnya dimiliki oleh perusahaan gitu ya teman-teman ya. Baik, ketika teman-teman lulus dari kuliah atau teman-teman sedang bekerja tapi ingin melakukan mendapatkan pekerjaan baru, ini kurang lebih teman-teman harus lakukan gitu ya. Yang pertama ada job searching gitu. Job searching ini adalah fase di mana teman-teman mencari pekerjaan baru atau pekerjaan seperti apa atau lowongan-lowongan yang teman-teman ingin apply gitu ya. Biasanya orang itu akan punya patokan sekitar 20. Jadi kalau teman-teman lulus kuliah mau bikin CV gitu ya, setelah bikin CV terus mau apply itu biasanya berapa banyak sih Kak gitu. Sebanyak-banyaknya gitu. At least 20. Kenapa? Karena jangan terlalu pede juga gitu, cuma apply 1 atau 2 and then kalian cuma end up menunggu di situ ya. Nah, teman-teman silakan cari sekitar 20 job vacancy yang ada dan teman-teman cuma apply di situ gitu ya.
Kemudian tahapan berikutnya adalah application. Ini adalah teman-teman tahapan yang paling awal juga dari setelah kita cari job yang pekerjaan lowongan yang kita pengen apply, kita ada juga tahapan berikutnya itu application. Ini banyak caranya nih, teman-teman lewat job fair, ya kan? Teman-teman bisa masuk lewat situs-situs pencarian pekerjaan gitu dari Jobstreet, apapun LinkedIn juga sudah ada. Teman-teman juga bisa apply langsung dari website mereka gitu ya, atau ikut virtual job fair lainnya. Nah ini yang tahapan application ini yang menurut saya teman-teman harus siapkan juga dengan baik. Kenapa? Karena kalian harus lihat tuh perusahaan tersebut itu nyarinya apa sebenarnya, CV seperti apa yang dicari. Apalagi saat ini juga sudah makin ngetren ya namanya ATS friendly CV gitu. Application Tracking System Friendly CV. Jadi CV-nya itu dengan algoritma dan juga AI itu akan kebaca gitu oleh sistem dan akan kefilter sendiri gitu. Jadi dahulu kala mungkin di tahun 2009 atau 2010 ketika saya apply kerja pertama kali, I still remember kami apply kerja itu tumpukan CV itu bisa tinggi-tinggi gitu. Bahkan kalau tempat lama saya bekerja itu kalau kita sekali job fair ke Bandung, karena saya pegang area Bandung dulu dan juga Surabaya, sekali kita apply atau kita buka booth di sana, pulang-pulang tuh bawa 3 karung CV. Dan kita bacain sampai malam tuh. Jadi beneran sampai tengah malam bacain CV-nya mana yang kita kasih kode oke dan NOK gitu. Yang oke dengan not oke, kita pisahkan dulu, terus kita cari lagi kira-kira vacancy mana yang cocok untuk mereka apply. Nah, itu yang dulu banget prosesnya. Tapi sekarang sudah ada namanya application tracking system. Jadi ketika kalian kirim CV, terutama ke website karir dari perusahaan tersebut, itu akan langsung terfilter gitu dengan keyword-keywordnya. Nanti teman-teman boleh searching juga bagaimana cara membuat ATS friendly CV, silahkan. Pada sesi hari ini akan lebih banyak dan lebih menekankan pada sesi selection-nya nih, pada proses seleksinya sebenarnya. Seleksi ini adalah tahapan ketiga biasanya teman-teman lakukan. Itu banyak caranya tuh, baik lewat interview gitu ya, teman-teman diseleksi lewat interview, dilewatin proses psikotes juga. Psikotes banyak ragamnya gitu, baik itu psikotes yang bersifat untuk mengukur intelijensia atau IQ ataupun traits, personal traits kepribadian, tes kepribadian di situ. Kemudian juga ada leaderless group discussion, di mana itu ada sebuah diskusi di mana teman-teman nanti tidak ada ketuanya, silakan diskusi sebuah topik di situ. Ada juga proses FGD, focus group discussion, hampir sama dengan LGD, tapi kalau tadi leaderless ini bisa pilih ketua atau bisa pilih peran di situ jadinya. Kemudian ada juga in-tray ini teman-teman dikasih banyak biasanya ini buat yang lebih senior nih, dikasih banyak email atau dikasih banyak lembar kertas dan teman-teman suruh untuk menentukan prioritas yang mana kerjakan terlebih dahulu gitu. Dan responnya seperti apa. Nah, itu yang contoh-contoh seleksi yang ada. Nah, hari ini saya coba akan bahas teman-teman untuk secara general bagaimana teman-teman bisa kicking off your job interview khusus HR atau di entry pertama kalinya. Nanti di akhir slide juga saya akan sedikit bahas buat tahapan keempat ini, offering and agreement. Ini biasanya satu paket di tahapan rekrutmen gitu, nggak bisa kita bilang itu terpisah. Karena once teman-teman sudah lolos seleksi, ada lagi satu tahapan seleksi. Bukan cuma intelijensia, bukan cuma pengalaman dan kecocokan, satu lagi teman-teman, medical check up. Jadi di seleksi itu ada proses medical check up. Buat teman-teman yang dari kampus, aku juga pernah dari kampus sebelumnya, aku tahu kebiasaan hidup kalian ya. Makannya mie instan, tidurnya ya kalau bisa main Mobile Legends dulu, push rank dulu sampai tengah malam jam 2 gitu kan. Terus jam 10 baru bangun gitu ya. Tidurnya pun juga kacau gitu. Nah, teman-teman bisa perbaiki gitu. Masih ada waktu 1-2 bulan sebelum musim-musim cari kerja, tolong perbaikin dulu itu. Pola tidur diperbaikin, perbanyak minum vitamin, olahraga, makan yang bergizi gitu. Karena takutnya teman-teman sudah lewatin semua proses, ya kan? Tidak jarang saya ketemu juga orang-orang yang gagal di proses akhirnya, yaitu medical check up. Jadi semua sudah rapi semuanya, tiba-tiba di akhir ketahuan dia punya sebuah penyakit dan penyakit itu cukup menular. Nah, itu jadi concern utama kita juga biasanya. Dan jangan sampai teman-teman sudah bersusah payah melakukan effort lebih ketika proses interview sampai tahapan akhir,
gagal di medical check up. So please be prepared untuk kesehatan yang baik juga gitu ya. Nah, sorry saya balik lagi tadi keempat, kita ada sedikit proses offering dan agreement di mana saya minta teman-teman untuk bisa aware terlebih dahulu dari awal bagaimana teman-teman bisa punya kesadaran bahwa ada proses offering, masalah gaji, masalah benefit segala macam, termasuk juga ada proses teman-teman mempelajari peraturan perusahaan gitu. Karena beda perusahaan, beda peraturannya gitu ya. Walaupun semua mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku ataupun undang-undang cipta kerja saat ini yang ada, harapannya teman-teman juga bisa paham gitu bahwa di dunia corporate seperti inilah peraturannya, ada peraturan tambahan. Di dunia startup juga seperti ini loh, ada peraturan tambahannya gitu. Itu yang teman-teman coba pahami dengan baik di situ. Dan terakhir di fase rekrutmen itu ada fase onboarding. Onboarding ini fase di mana teman-teman pertama kali datang ke perusahaan atau pertama kali diterima hari pertama sampai dengan lulus probation atau masa percobaan. Ini biasanya 3 sampai dengan biasanya 3 bulan. Di undang-undang 3 bulan, tapi ada ketentuan juga dari masing-masing perusahaan itu bisa perpanjang sampai 6 bulan. Jadi ada review tambahan lagi di situ. Ini kurang lebih recruitment journey yang, tapi saya akan coba spesifik ke selection-nya ya. Nah, sesi pertama. Tadi saya pertama kali menanyakan pada kalian semua, apa ketakutan terbesar kalian gitu ya, teman-teman semua. Dan banyak yang bilang tadi, takut pertanyaan dadakan, takut sama HRD-nya bahkan, ada pertanyaan jebakan gitu. Nggak kebanyakan seperti apa pertanyaannya gitu. Takut ngeblank gitu ya. Jadi banyak takut. Please, teman-teman mulai hari ini, saya tuh paling suka ketemu sama kandidat itu yang tidak merasa terinterogasi. Jadi lebih enak ngobrol-ngobrol gitu. Karena interview itu tidak sama dengan interogasi. Jadi mulai hari ini, mulai sesi ini, teman-teman please put in your mindset bahwa interview tidak sama dengan interogasi. Ya. Kenapa seperti itu? Oke. Ini benar nih, ini adalah beberapa fear factors yang ada di kandidat. Apa yang akan terjadi ya selama interview nanti? Siapa sih HRD-nya? Aduh, kira-kira apa yang disasar dari interview tersebut gitu. Berapa lama ya interviewnya ya? Kok ada yang 15 menit, kok ada yang setengah jam, kok ada yang 45 menit, ada yang 1 jam gitu. Teman saya kemarin 10 menit udah selesai. Saya kok setengah jam, kok teman saya lagi satunya pilih yang mana ya gitu ya. Kemudian ketakutan berikutnya lagi, di mana lokasi interviewnya gitu. Saya ke sana naik apa segala macamnya gitu. Yang keenam, ada ketakutan juga kira-kira nanti saya akan dievaluasi seperti apa. Gimana cara mereka akan mengevaluasi saya gitu. Yang ketujuh, biasanya juga orang akan takut dengan pakaian apa yang harus digunakan dan seperti apa look-nya tadi. Kalau ada yang bilang nggak pede karena nggak good looking. Ini nomor 7 nih ketakutannya tadi ya. Nggak pede karena nggak good looking. Baik, ini adalah ketakutan yang sering muncul di kandidat. Dan saya yakin juga teman-teman mungkin juga ada yang punya ketakutan seperti ini. Tapi ingat, kita sama-sama manusia. Anda sebagai kandidat dan kami sebagai interviewer juga adalah manusia gitu. Tidak salah untuk memiliki ketakutan karena apa? Karena kami pun juga di belakang layar punya ketakutan. Nih, ketakutan kami nih, ketika kami lakukan interview, kalau saya hired orang tersebut, itu kira-kira akan kompeten nggak ya? Terus kira-kira kalau saya hire dia butuh berapa lama ya? Bisa up dengan pekerjaannya gitu. Kemudian ketakutan berikutnya lagi, oke, kalau misalnya kita hire Anda, tapi Anda nggak melakukan pekerjaan dengan baik, terus harus ada orang lagi yang lain yang harus bantu mengecek pekerjaan kamu, wah takes time lagi gitu. Nah, kalau ketika ketiga nih, bagaimana ya kalau saya dapat kandidat atau orang-orang kita hire itu jadi orang yang malas ya? Atau kasih effort yang minimum aja, yang seadanya aja. Ini kan akan jadi cost juga buat perusahaan. Gitu. Nah, keempat, gimana ya kalau kita juga dapat kandidat yang sering banget untuk izin sakit gitu, datangnya terlambat atau pulangnya juga madol, pulangnya lebih dulu gitu, dan dikit-dikit nanya kenaikan gaji gitu kan, jadi numpang hidup doang buat perusahaan gitu. Nah, bagaimana kalau kita dapat kandidat yang benar-benar cuman sifatnya itu gampang menyerah, quitter. Jadi
orang-orang kalau ada masalah yang udah lepas tangan aja, cuci tangan aja, udah amat, nggak peduli dengan itu gitu. Atau bahkan komplainer, atau bahkan orang-orang yang arogan, orang-orang yang pushy, yang suka menekan gitu. Atau tidak ada yang, atau kita meng-hire juga orang-orang yang tidak punya pride dengan dirinya sendiri dan tidak punya pride dengan pekerjaannya gitu. Ini ketakutan kami sebagai interviewer gitu. Makanya di dalam proses interview itu kami harus lakukan dengan metode yang tepat dan dengan cara yang tepat supaya mendapatkan kandidat yang tepat juga gitu. Ini ketakutan kami. Jadi tenang, dua sisi punya ketakutan yang sama. So ini berimbang. Jangan menganggap bahwa interview itu berinterogasi, tapi enggak. Interview itu adalah proses saling mengenal. Ya, kayak punya pacar gitu ya, atau punya gebetan gitu. Mau jadian sama dia ya harus kenalan dulu gitu kan, supaya langgeng. Supaya oke, menemukan aku cocok sama kamu cocok sama aku, and then we can commit gitu sesuatu. Itulah proses yang interview, kurang lebih analogi interview itu dilakukan. Saling mengenal. Nah, ini sedikit saya minta 10 menit di awal untuk juga bahas kira-kira 13 common reasons kenapa orang-orang itu gagal di job interview. Pertama, you didn't research the job and company very much. Ketika datang, masuk ke proses interview, dia ngeblank. Ngeblank tadi kalau oke. Konteksnya seperti ini, Hana ini ada Mbak Hana bilang takut salah bicara karena yang dipikirkan dengan diucapkan berbeda gitu. Kalau yang dipikirkan dengan diucapkan berbeda itu masih bisa kita perbaikin. Tetapi kalau benar-benar ngeblank, tidak tahu perusahaannya apa, tidak tahu perusahaannya bergerak di bidang apa, dan tidak tahu pekerjaannya apa, itu sangat-sangat unik gitu. Karena apa? Saya pernah ketemu sama satu kandidat sangat lucu nih, karena saya lagi cari untuk human resource trainee gitu ya. Kita bilangnya HR trainee gitu di perusahaan yang lama. Kemudian kandidat ini dari engineering background-nya. Nah, dia itu suka dengan research ya, research RESEARCH gitu. Terus dia ngelihat ada human resource RESOURCE gitu ya. Ini kan dua hal yang berbeda, tetapi di pikiran dia itu hal yang sama. Dia melamar di program HR trainee kami gitu. Ketika saya tanya, apa motivasi kamu? Kenapa kamu ingin melamar ke posisi ini? Karena saya suka dengan bidang R&D, Kak. Research and Development. Oke. Kamu dari engineering dan ini human resource ya, sesuatu yang berbeda gitu. Maksud kamu seperti apa R&D-nya? Ya saya suka, kan ini HR itu kan ada resource-nya, ada research-nya gitu. Oke, dia salah memahami itu gitu. Jadi dia ngeblank, benar-benar ngeblank dan tidak memahami apa yang dia apply sama dia. Nah, so please take notes teman-teman, jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan pertama, yaitu tidak melakukan riset dengan tepat terhadap pekerjaan dan juga company-nya gitu. Jadi sama kayak pacaran aja lah, atau punya gebetan. Kamu tahu dulu siapa gebetan kamu gitu. Nah, yang kedua, you didn't ask them enough questions. Dalam proses interview, saya bilang tadi ya, bahwa itu bukan proses interogasi. Dan harapannya adalah ada proses diskusi di situ, di mana diskusi artinya dua arah. Company memberikan pertanyaan untuk mengetahui Anda, dan Anda pun juga sebagai kandidat juga punya hak untuk bertanya kepada perusahaan agar mengetahui kira-kira tempat seperti apa saya akan bekerja ke depannya. Apakah ada peluang karir di situ? Apakah ada peluang saya mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan pekerjaan saya sebelumnya? So it's your right to ask questions, to deliver as many as you want kepada mereka gitu. Dan please, ini akan menunjukkan juga teman-teman punya sifat proaktif, bahwa teman-teman punya interest yang besar juga pada perusahaan dan juga job yang ada di situ. Nah, yang ketiga, you didn't address the message of thanking each person you met with. Nah, ketika teman-teman dapat proses interview, ingat, bukan cuma waktu teman-teman yang kemakan, tapi waktu dari interviewernya, baik itu HR ataupun user, itu kemakan juga. 45 menit minimal. Ya. So please appreciate their time dengan being present. Kalian hadir bukan cuma hadir secara fisik, tapi juga hadir secara
mental, secara pikiran 100% diri kamu ada di ruangan interview tersebut. Itu cara apresiasi paling mudah. Yang kedua, berikan gesture yang baik juga gitu. Body language, tatapan mata, ya kan ya, fokus kita, jawaban-jawaban yang nyambung dengan pertanyaan mereka. Itu cara kita melakukan apresiasi atas waktu yang mereka berikan. Yang ketiga, secara verbal, kalaupun teman-teman mau mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada kandidatnya atau pada saya, silakan sampaikan itu di akhir interview atau di awal interview. Wah, terima kasih banyak Bapak, saya bisa ketemu sama Bapak pada hari ini Pak, di proses interviewnya, di awal ataupun di akhir. That's okay. Just show your respect to them, karena again mereka punya effort, mereka punya waktu juga gitu, para interviewernya. Yang keempat, inconsistent or didn't seem trustworthy gitu. Banyak yang gagal juga karena jawaban-jawaban yang diberikan itu tidak sinkron, tidak konsisten gitu. Misalnya dia ngomong bahwa dia sangat jujur gitu ya. Again, kejujuran itu tidak bisa diukur sampai dengan ada satu titik di mana kita melakukan breach atau pelanggaran terhadap kejujuran tersebut itu. Tapi dia consistently ngomong itu terus, ya silakan gitu. Tapi kita bilang itu tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipegang. Yang kedua lagi, pertanyaannya tidak konsisten gitu. Apa yang tanya tidak konsisten. Lah tadi bilang kamu yang jualan 1 juta hasilnya. Kemudian kamu bilang lagi teman kamu jual 1 juta. Ini jual itu siapa sebenarnya? Kamu atau teman kamu yang jualan? Gitu ya. Nanti saya akan bahas juga dengan konten-konten interview nanti di belakang. Intinya berikan jawaban yang jujur-jujur aja gitu, nggak usah di make up, nggak usah di bubbling, karena semakin kita bubbling, nanti once dikasih pertanyaan menjebak, itu akan pecah bubble-nya gitu ya. Yang kelima, you couldn't explain what you are looking for in your job search right now. Again, sama halnya dengan tadi saya tanya di awal. Ketika kita apply pekerjaan, kita harus tahu apa pekerjaannya dan kenapa kita akan apply pekerjaan tersebut. What exactly you want to achieve dari meniti karir di posisi tersebut. Gitu. Ini konsisten dengan apa yang saya lakukan sebelumnya ketika saya interview pertama kali di bidang HR. Saya bilang saya ingin jadi HR director. Itu sudah determined sejak awal bahwa aku ingin capai posisi HR director. Kenapa? Karena itu adalah posisi paling tinggi di sebuah perusahaan yang memegang tanggung jawab besar terhadap pengelolaan sumber daya manusia di situ. Karena Karena banyak hal yang kita pelajari dan banyak hal yang kita berikan gitu sumbangsinya di situ sebagai HR director di perusahaan. Hopefully bisa dapat perusahaan yang besar, kembali lagi ke perusahaan yang besar dan punya impact yang besar juga gitu. Nah, I really want you guys juga teman-teman di sesi ini juga tahu bahwa ketika kalian apply sebuah pekerjaan, think about the future. Ya, jangan cuma cari pekerjaan aja, asal mama saya senang aja deh, saya kerja dulu bentar, asal saya nggak dikepoin sama mama saya, cuma main game dong di rumah gitu. No, you have to really understand what you're applying for. Apa yang teman-teman apply tersebut itu punya value apa buat diri kalian sendiri, buat kebahagiaan diri gitu. Apa hal yang akan teman-teman achieve dengan pekerjaan tersebut, itu harus di-define di awal. Nah, ini kesan keenam adalah you couldn't explain why you want their specific job. Oke. Banyak juga yang pingin apply melihat dari perusahaannya. That's okay. Pingin masuk ke Telkom. That's okay. Pingin masuk ke Astra. That's okay. Pingin masuk kemanapun silahkan. Ke perusahaan manapun silahkan gitu. If you really want to get a job in that company, go for it. Tapi please, mereka pasti akan banyak kan job listingnya gitu, bukan cuma satu. Dan ketika kalian melakukan seleksi, kenapa kalian secara spesifik memilih tersebut, itu harus ada jawabannya. Kenapa kamu memilih, for example, HR trainee dibandingkan audit trainee itu? Kamu dari finance, kamu lebih cocok di audit, tapi kenapa kamu mau apanya HR trainee gitu? Atau kamu orangnya dari marketing, kenapa mau masuk ke finance? Ini kan berbeda di background kamu. Itu harus teman-teman bisa jawab secara spesifik. Kenapa teman-teman pingin pekerjaan tersebut gitu. Nah, ini nomor 7. Show no excitement atau enthusiasm. Nah, ini juga yang paling sering nih. Tone bicara yang rendah bukan berarti nggak punya excitement.
Sekali lagi ya, tone bicara yang rendah bukan berarti nggak punya excitement. Tetapi dari tone bicara kan itu masalah orang masing-masing gitu. Tapi ada namanya intonasi, penekanan, ada namanya juga apa ya, body language gitu kan. Walaupun seperti ini, saya coba bawa dari awal sampai tengah-tengah ini dengan low tone supaya teman-teman bisa tahu. Walaupun low tone, tapi dari tadi tangan saya bergoyang. Mata saya juga ngeliat kalian juga gitu. Dan apa ya? Saya memberikan beberapa gesture yang menunjukkan bahwa saya antusias di sesi ini. Nah, banyak orang-orang yang kadang-kadang ketika di interview, karena tipikalnya bahasa anak-anak sekarang kan bahasa introvert ya, yang butuh healing segala macam gitu. Yang habis kena apa namanya family issues segala macam, jadilah anak introvert gitu. Udahlah itu istilah-istilah anak sekarang. Banyak orang-orang yang punya kecenderungan sebagai orang introverted person. Yes, I really appreciate that. Apapun teman-teman punya kecenderungan, silakan. Tapi jangan sampai menunjukkan bahwa kalian tidak punya antusiasme. Se-introvert-introvertnya kalian, pasti ada satu titik di mana teman-teman bisa menunjukkan bahwa kalian antusias pekerjaan tersebut. Gitu. Please show that energy. Again, if you respect, yang tadi di awal saya bilang ya, if you respect the interviewer, show your presence di situ. Kehadiran kalian, waktu kalian, pikiran kalian, energi kalian, fokus teman-teman di situ. Nah, ke-8 itu banyak yang gagal juga karena terlalu humble. Humble ini apa ya? Merasa dirinya masih belum ada apa-apa. Padahal CV kamu banyak di situ. Banyak hal yang bisa dijual di CV. So please learn about your CV. And kalau teman-teman ada saatnya untuk melakukan sales atau melakukan menjual profil teman-teman, please do it. 45 menit pasti banyak celaknya. Jadi kayak elang aja. Elang itu kan dari jauh dia terbang, ya kan? Tapi kalau dia lihat ada cacing atau ada ular di satu titik semak-semak yang tidak terlihat sekalipun kasat mata oleh mata manusia, tapi elang itu punya eagle eye, dia bisa ngeliat di situ. Lakukan hal yang serupa. Kalau teman-teman dengarkan nih, wah dia akan nanya tentang ini nih, kesempatan aku nih buat jual diriku, jual profilku. Lakukan itu. Jadi jangan terlalu humble di situ. Humble that's okay, tapi terlalu humble akan merugikan teman-teman karena tidak menggunakan kesempatan yang baik aja di interview tersebut gitu. Kalau contohnya ya biasanya kayak misalnya ini kamu gimana lakukan ini ya biasa aja Pak kemarin ya biasa aja Pak itu terbiasa ya it's not a very that we are looking for gitu. Being humble is okay, but being too humble itu salah. 9, you didn't make it about them. Oke. Ini kayak pacaran aja nih. Ini kalau teman-teman lihat di sini ini kayak seakan-akan mengemis ya atau apa ya? Mengimpress seseorang untuk bisa menunjukkan bahwa kita cocok dengan mereka gitu. Nah, dalam proses interview juga jangan selalu aku, tetapi tolong pastikan aku yang kita ucapkan atau aku yang kita ceritakan itu punya relasi atau punya hubungan dengan pekerjaan atau aku yang kita sebutkan itu punya relasi, itu punya hubungan keterkaitan dengan job vacancy yang kita apply. Aku yang kita ceritakan itu punya value yang sama dengan value perusahaan gitu. So jangan membanggakan sesuatu yang enggak relevan. Paling banyak tuh saya pernah interview juga karena kami di Astra dulu di perusahaan lama ataupun di Mulia pun juga saat ini kita kan paling bahasa yang dipakai apa sih bahasanya Indonesia, Inggris, Mandarin. That's exactly 3 bahasa yang selalu digunakan gitu. Yang bilang, oh saya sudah ini dong, sudah bahasa Prancis saya sudah paling tinggi levelnya. Bahasa Jerman saya paling tinggi levelnya. Saya harus dapat gaji yang paling bagus di sini. Yes, that's good for you. Untuk punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, punya bahasa Mandarin yang bagus, bahasa Jerman yang bagus, bahasa Prancis yang bagus. Tapi mana yang relevan dengan kebutuhan kita? Ya kan? Kalau kamu mau dihargain mahal karena kamu pakai bahasa Prancis, bahasa Jerman, tapi perusahaan kami tidak ada klien atau tidak ada orang bahasa Jerman dan bahasa Prancisnya, why should we pay higher to get you working with us? Ya kan? Nah,
boleh kita bilang aku, tapi tolong cari yang relevan dengan kebutuhan perusahaannya, dengan budaya perusahaannya, dengan kebutuhan pekerjaannya. Itu akan jauh lebih excellent di situ. Oke. Ini nomor 10, body language dengan dengan appearance-nya tidak bagus gitu ya. Buat teman-teman dalam proses interview, apalagi kalau awal-awal kita dulu ya Kak Vano ya, tahun-tahun sebelumnya kan kita interviewnya banyak lewat Zoom ya, tapi semenjak pandemi sudah selesai gini ya, kan kalau saya bilang kalau Zoom tadi gampang teman-teman nih. Kalau Zoom itu kan enak banget ya, dari menu videonya, terus masuk ke virtual background, bisa ganti belakang pun ya, mau blur juga bisa, mau ada backgroundnya juga bisa gitu. Mau tiba-tiba di gunung pun juga kayak avatar juga bisa gitu, mau di kantor manapun juga bisa ya, mau di pantai pun juga bisa, silakan. Atau teman-teman mau gunakan video nih, ini bibir saya biasa tiba-tiba jadi mulus banget mukanya, juga ada touch appearance juga bisa gitu, atau jadi putih banget pun juga bisa. Banyak kita bisa lakukan di Zoom, tapi ketika pandemi selesai atau sudah mulai menjelang ke transisi endemi dengan adanya pelonggaran-pelonggaran PPKM seperti ini nih, banyak proses interview yang sudah diminta dilakukan secara tatap muka langsung. So, please be prepared dengan body language, dengan appearance kita. Bagaimana kita datang ke perusahaan tersebut dengan pakaian yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Ya, lihat dulu nih, teman-teman bisa lihat di website mereka. Oke. Kalau saya datang ke perusahaan Traveloka atau Tokopedia atau Shopee atau Gojek, Grab gitu-gitu yang lebih chill, lebih startup base gitu ya. Mungkin pakaian dasi kayak di gambar ini terlalu berlebihan gitu ya. Bener nggak? Mungkin teman-teman bisa pakai casual smart, kemeja, pakai blazer, kemudian celananya chino pants gitu, atau mungkin jeans warna hitam, sepatunya juga sepatu cats yang tidak terlalu warna-warni, silakan. Kalau tuh di tipikal startup dengan tech company ya itu cukup diterima gitu. Tapi kalau teman-teman masuk ke perusahaan-perusahaan yang sudah corporate style seperti Astra, Telkom, bank BCA misalnya gitu atau Mandiri, don't wear like you are going to meet someone in startup gitu. Jangan pakai flanel doang gitu ya. Tapi please be office look gitu. Mau pakai dasi silahkan, mau pakai kemeja rapi silahkan, mau pakai jas silahkan. Yang wanita silahkan pakai pakaian terbaik kalian gitu, dress, dan juga pakai blazer, pakai heels yang bagus silahkan. First impression akan terbentuk dari apa yang kita kenakan di situ ya. Nah, berikutnya lagi selain first dari pakaian gitu, ada juga dari body language, gerakan-gerakan tangan kita, bagaimana kita mengangguk, body gesture kita gitu ya. Nah, satu lagi nih, tidak jarang saya temukan juga kandidat-kandidat yang agak sedikit punya catatan dengan bau badan. Bau badan ini bukan berarti buruk selalu ya, ke arah yang berbau gitu. Yang berbau ada karena kurang hygiene, yang kelebihan bau pun juga ada. Sampai membuat orang yang sudah pulang interview, baunya masih ketinggalan dalam ruangan saya. Masih ketinggalan di ruangan interview. Parfumnya itu masih ada di ruangan kita gitu. Jadi kandidat begitu masuk, wah wangi sekali ruangan ini. Itu bukan wangi saya, bukan wangi ruangan ini, tapi wangi kandidat sebelumnya. Itu masih ada gitu. Nah, teman-teman aware juga dengan diri sendiri gitu. Kira-kira ada masalah nggak ya dengan personal hygiene, dengan body odor-nya gitu, dengan bau badannya. Kalau tidak ada masalah, dan that's okay. Gunakan apapun itu yang bisa membuat teman-teman lebih wangi, tetapi jangan terlalu kelebihan wanginya. Jangan terlalu berlebihan wanginya. Kenapa? Karena tadi again, jangan sampai interview 30 menit, pulang-pulang interview, teman-teman pulang dengan bahagia, kami pulang dengan sakit kepala gitu, mencium bau yang sangat menyengat selama 30 menit itu nggak enak, nggak nyaman juga gitu ya. Jadi please be aware dengan hal ke-10 ini. Oke. Nomor 11, jangan terlalu sombong sampai memunculkan attitude atau kesan bahwa teman-teman ini tidak bisa lagi dibentuk di perusahaan. Again, kami tidak mencari orang yang perfect. Kami mencari orang yang fit bekerja dan mau belajar. Tidak usah tunjukkan kamu punya bla 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 yang berlebihan, seakan-akan kamu tidak bisa di-coach ke depannya, tidak bisa lagi dikembangkan, tidak bisa dibantu untuk mengembangkan dirinya. So, a very coachable attitude is a must. Itu showing-nya itu
penting. Okay, you didn't build rapport with the hiring manager. Jadi karena kita terlalu takut dalam interview, kadang-kadang kita lupa basa-basi. Ya, oke. Basa-basi itu penting. Building rapport dulu di awal. Begitu kita datang, gitu kan. Apa kabar Ibu? Oke, sehat Ibu. Tadi macet ya Bu ke sini juga ya. Tadi saya agak macet tadi Bu gitu. Boleh bahas sedikit apapun gitu. Oke, atau wah ini tumbennya Bu hari ini cuacanya cerah ya Bu ya. Kemarin-kemarin hujan gitu. Try to look up any topics yang bisa teman-teman bawa supaya bisa lebih dekat dengan orang yang akan interview, baik itu interviewer kalian dari HR ataupun hiring manager, usernya langsung gitu. Building rapport is a must. Nah, yang ke-13, your skill tidak match dengan apa yang dibutuhkan. Makanya saya bilang tadi, dari tahapan job searching, baca dengan baik, jangan asal apply, pastikan apa yang menjadi profil kita itu match dengan skill yang dibutuhkan gitu di perusahaannya. Oke. Boleh teman-teman, ada pertanyaan silakan. Dan sekarang saya coba pertanyaan kepada teman-teman nih. Boleh nggak teman-teman silakan sharing di kotak chat pertanyaan seperti apa sih yang sering didapatkan oleh teman-teman di apa namanya proses interview. Oke, nanti silakan teman-teman berikan pertanyaan seperti apa yang sering kamu dapatkan selama interview gitu. What is the common questions that you guys got? Oke, arti visi misi perusahaan. Oke, baik. Kelebihan dan kekurangan kamu. Oke, baik. Joshua, mengapa perusahaan perlu menerima saya? Oke. Tekanan diri. Terkait salary yang ditawarkan. Baik Hafiz, kita akan bahas nanti di akhir. Oke, pertanyaan seperti apa yang sering teman-teman dapatkan? Oke, sambil teman-teman chat, saya coba bahas dulu nih. Ini ada pertanyaan yang bagus nih dari Hidayah Ning Septiani gitu ya. Kak, kalau ditanya sudah melamar bekerja di mana saja, lalu bagaimana perkembangannya? Jika kamu sudah diterima di sini, tiba-tiba ada panggilan perusahaan lain, bagaimana? Oke, ini adalah salah satu kekhawatiran dari interviewer. Again, tadi saya bilang ya, fear factor di awal ya. Ini kekhawatiran dari seorang interviewer, dan menurut saya ini adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena apa? Kami dari interviewer sudah luangkan banyak waktu untuk mencari kandidat. Benar ya? Dan kalau kamu fit dengan kami, dan kalau kamu, ya kami dari perusahaan hire Anda, sudah tahapan akhir nih, besoknya sudah mau lulus, sudah mau masuk kerja. Kalau tiba-tiba orangnya cancel masuk, sakit hati itu di sini, Kak. Sakit banget, Kak. Dan saya tahun ini sudah 2 kali kena seperti itu. Aduh. Sudah nyarinya 3 bulan, CV-nya dapatnya 3 bulan, proses interviewnya ketemu user saya, karena langsung sama owner posisi ini. Udah satu bulan lebih, jadi udah 4 bulan kepotong tuh. Sudah offering segala macam, dia nego gaji 1 bulan lebih, jadi udah 5 bulan. Terus setelah offeringnya selesai, dia minta waktu tunggu 2 bulan. 7 bulan. 7 bulan kami menunggu. Tiba-tiba di hari H dia masuk, dia kirim email. Mohon maaf, nggak jadi join. Sakit banget, Kak. Sakit banget itu buat kami di HR. Nah, kalau tanya sudah melamar di perusahaan mana aja, silakan sampaikan aja. Tapi kalau masih baru kirim CV, jangan ngomong. Kalau masih kirim CV kan belum ada follow up dari perusahaan tersebut juga gitu kan. Tapi kalau sudah masuk proses interview user, silakan bilang, oke Kak, saya selain melamar ke perusahaan Anda, saya juga melamar ke perusahaan B, sudah tahapan user interview. Kemarin juga sudah melamar ke perusahaan C gitu Kak, tapi masih baru psikotes awal, belum ada kabar. Nggak usah bahas. Semakin kamu bahas yang gagal-gagal, semakin diragukan nih orang kok berarti gagal sini kok apply ke kita gitu. No, don't tell them. Jangan kasih tahu. Itu tipsnya ya. Nah, lalu bagaimana perkembangannya? Sampaikan aja, saya sudah sampai tahapan user interview, disuruh menunggu 2 minggu lagi. Saya sudah sampai tahapan wawancara psikotes, tapi belum ada kabar sampai sekarang. Yang gagal-gagal nggak usah sebutin, diam aja dulu. Kalau nggak ditanya, diam aja. Ya. Nah, kalau kamu sudah diterima, tiba-tiba ada panggilan perusahaan, lalu bagaimana? Ya, bilang aja, Kak, saya akan melihat, ini paling enaknya yang ngomongnya ya. Baik, Pak, bagi saya hidup itu adalah pilihan.
Ini enak nih ngomong di awalnya. Bagi saya hidup ada pilihan. Saya akan coba memilih dengan sepenuh hati dan penuh komitmen ketika saya sudah memilih. Jadi kalau misalnya saat ini saya diberikan offering, kemudian saya dikasih waktu tunggu, dan kemudian ada offering lain, maka saya izin untuk membandingkan. Tetapi kalau saat ini cuma dapat offering dan sampai dengan batas waktu tertentu saya tidak ada offering yang lain, maka saya akan ambil ini. Izin saya komitmen itu dengan baik. That's it. Gak usah berbunga-bunga. Jangan janji-janji nggak akan keluar segala macam. No way. Apalagi anak-anak startup baru pindah 2 bulan, kerja 2 bulan, hilang. Ini baru kita ngomong sama Kak Vano nih kapan hari ini. I really hope teman-teman kalau punya pengalaman kerja, please stay sampai kalian punya baby di sana. Bukan anak beneran ya, tapi you have your trademark. Kalian punya sebuah project signifikan atau sebuah kontribusi signifikan yang dikeluarkan oleh kalian sendiri. Saya pindah ke perusahaan atau saya pindah internal perusahaan Astra pun juga dulu sangat happy gitu. Kenapa? Karena setiap tahun saya punya baby. Kalau teman-teman dari Petra pernah apply ke Astra Virtual Job Fair, itu Virtual Job Fair-nya Astra 2014, saya yang develop itu. Punya alat psikotes juga beberapa juga kami yang terlibat di sana. Punya brandingnya Astra, saya terlibat di sana. Jadi setiap tahun itu pasti akan punya baby yang signifikan. Once saya dapat tawaran dari perusahaan lain, I am very happy to tell them apa kontribusi saya. Dan ketika saya pindah dari perusahaan lain, juga nggak ada beban gitu loh. Jangan sampai kita pindah perusahaan dan kita diomongin sama orang, ih gila Ramzi pindah baru cuma 3 bulan udah pindah aja dia. Beban buat perusahaan intinya ya. Nah, gitu Kak Hidayah kurang lebih. Kalau memang teman-teman ditanyakan sudah lamar mana aja, silakan sampaikan perusahaan apa aja. Tapi sampai tahapan-tahapan mananya, silakan pilih yang memang setara, kurang lebih 1 step behind atau 1 step lebih atas daripada perusahaan kita sedang lamar ini gitu. Yang gagal-gagal jangan sebutin. Gitu ya. Karena kalau kita semakin mention yang kita gagal-gagal, takutnya interviewernya, takutnya usernya merasa bahwa ini anak kok gagal di mana-mana, kok saya terima gitu. Ya. Tadi kita balik kepada slide saya, pertanyaan seperti apa yang teman-teman saya dapat dalam interview, kelebihan kekurangan, mengapa perusahaan perlu menerima, perkenalan diri, salary. Kak, kalau ditanya apa yang harus kita lakukan jika kita mengetahui ada rekan kerja yang melakukan penyelewengan, wah, Mas Fur ini paling enak nih pertanyaannya. Bilang aja, saya akan mematuhi sesuai dengan kode etik yang ada. Setiap perusahaan itu ada kode etiknya dan ada mekanisme whistleblower-nya. Gitu. Jika ada yang dilakukan penyelewengan, teman-teman bisa bantu di situ. Bilang aja, saya akan mengacu pada kode etik yang ada. Jadi ada buku kecil, setiap kali teman-teman masuk itu biasanya ada buku kecil, ada 2 dikasihnya, PPPKB dengan kode etik. Gitu. Jadi mengacu pada kode etiknya aja. Kalau teman-teman di perusahaan besar pun juga ada kode etiknya lebih banyak lagi gitu. Tapi kalau teman-teman perusahaan kecil mungkin ada kode etiknya, ya simply tell the truth kalau ditanya. Dan kalaupun teman-teman punya niat untuk melaporkan, silakan. As long as satu punya evidence. Ya. Tips membahas gaji itu di awal atau di akhir interview Kak sebaiknya di akhir. Bagaimana menjawab pertanyaan HR tentang apakah siap bekerja lembur dan red flag perusahaan ini bagus atau tidak? Wah, red flag dulu nih. Perusahaan siap bekerja lembur, bilang aja semaksimal mungkin saya akan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu di waktu pekerjaan yang ada. Gitu. Kalau kita bilang kita siap lembur, artinya apa ya? Kalau saya sebagai interviewer dan ada orang di depan saya bilang saya siap lembur buat perusahaan, saya akan hargai semangatnya. Tapi saya tidak akan tidak akan bisa terima dengan mentah-mentah karena saya akan menanyakan, ini orang punya perencanaan yang baik nggak sih? Ini orang tuh punya planning dan organizing skill yang bagus nggak? Karena apa? Kalau kita lembur terus, takutnya satu overloaded, artinya orang ini tidak bisa mengatakan, Pak, sorry Pak, sudah overloaded. It's just a yes man. You are not that assertive enough dalam komunikasi. Yang kedua, tidak punya planning yang bagus buat pekerjaan juga bisa membuat kita lembur gitu. So please don't get trapped dengan pertanyaan siap lembur ya.
Nanti kita coba tanya ya di apa namanya di open chat nanti. Mbak Putri boleh izin nanti di akhir kalau bisa Jessie bisa diundang ya. Kita coba tanya sama Jessie. Kak mau tanya kalau mewawancari buruh dan mewawancari staff apakah standar dan pertanyaan yang diberikan akan berbeda? Yes, of course berbeda. Again, kita coba lihat job description-nya teman Mas Michael Hudson. Karena begini, pada dasarnya buruh itu akan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan SOP yang ada. Jadi lebih compliance di situ. Jadi ketika dilakukan interview, ya mungkin akan lebih sedikit part of soft skill yang ditanyakan gitu. Lebih banyak mungkin background check di situ ya, dan job test. Job test itu bisa langsung dibawa ke lapangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu. So that's basically adequate sebenarnya buat teman-teman di labor di buruh gitu. Nah, buat staff pasti akan berbeda gitu. Staffnya pun juga levelnya berbeda teman-teman. Baik itu level general employee, supervisor, assistant manager, manager, GM sampai dengan executive level itu akan berbeda tipikal pertanyaannya. Kenapa? Karena perusahaan tuh punya yang namanya kamus kompetensi. Dan kompetensinya dituntut di setiap posisi beda-beda. Nah, itu akan jadi perbedaan di level staff ini nih gitu. Kak, kalau ditanya rencana 5 tahun ke depan dan apakah ada rencana menikah bagaimana? Terima kasih, Kak. Kalau tanya 5 tahun ke depan, 5 tahun menurut aku adalah hal yang cukup wajar untuk kita rencanakan gitu. Kalau tanya 10 tahun ke depan, wah terlalu ngawang-ngawang. Ya, apalagi anak-anak zaman sekarang lihat yang mulus dikit langsung belok ya, seret gitu kan. Lihat kesempatan dikit yang bagus belok langsung. Nah, pertanyaan 5 tahun ke depan ini bukan pertanyaan yang asal-asalan ya, karena ini akan melihat apakah kamu punya planning yang bagus. Planning yang bagus. How I trust you to handle the planning of the company if you don't have any planning on yourself. Get the point ya. Bagaimana perusahaan mau hire Anda dan nanti ke depannya memberikan Anda kesempatan lebih atau kepercayaan lebih untuk membuat planning buat perusahaan kalau buat diri Anda sendiri nggak ada planningnya. Ya, itu dasarnya kenapa itu ditanyain. Yang kedua, ingin tahu kira-kira kamu dengan perusahaan ini hubungannya, Sherina. Kalau misalnya kamu dengan perusahaan ini akan lebih long term, itu akan kelihatan tuh di rencana 5 tahun ke depan. Nah, kalau tanya apakah ada rencana untuk menikah, feel free. Kalau memang sudah ada solid plan. Again ya, untuk menikah itu kan harus punya pacar dulu, calon dulu, pacar, kemudian naik ke level tunangan, keluarga-keluarga saling kenal, duitnya sudah ada, venue-nya udah kebayang lah, IO-nya udah mulai kebayang listnya, baju-bajunya udah kebayang konsepnya seperti apa. Kalau sudah ada itu di kepala, dan let's say 2 tahun lagi, silakan ngomong. Tapi kalau baru pacaran, jangan dulu. Oke. Atau gini, slide berikutnya kalau teman-teman mau sharing, silakan sharing rencana menikah. Kalau misalnya ada komitmen dengan orang tua, misal karena orang tua sudah tua, segala macam gitu ya, kemudian teman-teman ingin men-treat beliau-beliau dengan baik sampai dengan nanti akhirnya, ya, dan beliau berpesan, nah kalau bisa nikah cepet-cepet, itu boleh teman-teman sampaikan di awal. Kenapa? Karena begini buat teman-teman yang wanita gitu ya, terutama, atau buat yang laki-laki, akan jadi pertimbangan terkait dengan menikah ini. Menikah itu pasti akan membawa konsekuensi gitu ya. Kalau yang buat laki-laki artinya kalau teman-teman sudah menikah artinya ada keluarga yang akan teman-teman bawa gitu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang wanita kalau sudah menikah artinya teman-teman nanti akan bertanggung jawab lebih sebagai seorang ibu gitu. Akan ada melahirkan gitu. Perusahaan pasti harus tahu gitu bahwa kalau memang kamu dikasih pekerjaan tersebut, kalau kamu nanti dalam kondisi hamil itu bisa mengerjakan nggak ya, tetap nggak ya gitu. Please share exactly what is your plan. Kalau sudah priority plan is, kalau sudah ada tadi ya saya bilang, kalau sudah ada rencana yang sangat solid. Kalau masih pacaran, masih blurred, masih belum yakin juga sama dia, don't ever mention kalau kamu mau nikah. Gitu sih. Oke. Aku izin lanjut dulu ya terkait dengan interview practical guide-nya. Nah, tadi kita sudah bahas 13
kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh orang-orang sampai dia gagal dalam interview. Ini adalah sebuah practical guide supaya teman-teman bisa back on the track bagaimana kita bisa memanfaatkan 45 menit dalam proses interview dengan baik. Pertama, preparation. Penting buat teman-teman lihat kepada company yang teman-teman apply itu. Sejarahnya, visi misinya, kompetitornya. At least teman-teman tahu 4 hal ini dulu. Sejarahnya, kedepannya seperti apa misinya, financial, lagi bagus gaya perusahaan ini gitu, dan competitors. Secondnya siapa gitu ya. For example kan isu-isu saat ini apa sih tentang Ukraina dan Rusia gitu ya, membuat banyak krisis ekonomi di mana-mana. Perusahaan apa yang paling terdampak pertama kalinya? Wah, harga komoditas makin fluktuatif nih gitu. Buat teman-teman yang apply buat perusahaan komoditas, baik itu emas, apalagi perkebunan, apalagi hasil tambang, hasil perminyakan gitu segala macam, minyak bumi itu pasti akan naik turun fluktuatif di situ. At least teman-teman tahu perusahaannya, misinya ke depan, financialnya competitors. Cari tahu juga dari media-media. Gampang banget, buka google.com, pilih kolom berita, cari nama perusahaannya, pasti muncul semua di situ. At least kamu tahu tentang update-nya, perusahaannya seperti apa. Kemudian lihat lagi tadi saya bilang dari awal, understand pekerjaan apa yang dicari, needs-nya apa. Dan yang ketiga, prepare questions to ask. Jadi kalau teman-teman sudah mau lakukan interview dan sudah baca perusahaannya, kalau teman-teman belum yakin, tulis di kertas. Kira-kira kalau saya join perusahaan ini akan berkembang seperti apa ya dari segi karir? Apa yang diberikan? Kira-kira ada pengembangan perusahaan seperti apa ke depannya ya? What is your company's plan for 5 years? So, balikin lagi kepada mereka. Kira-kira kalau lihat perusahaan PTX ini 5 tahun ke depan akan seperti apa ya Bu rencananya? Terus ada nggak beberapa isu-isu lain yang akan berdampak pada performance perusahaannya dengan future-nya. For example, kalau teman-teman masuk perusahaan Pertamina atau Shell misalnya, apply ke Shell, tanya aja ke mereka, kira-kira Pak, nanti kalau hasil, ini kan harga minyak bumi kan masih belum tahu nih sampai kapan naiknya terus nih. Pertamina sudah ada subsidi nih Pak. Nah Shell dengan BP misalnya ini kan dengan Vivo kan nggak subsidi pemerintah, itu ada impact-nya nggak Pak ya? Penjualannya pasti ada impact-nya Pak. Seberapa besar ya Pak dampaknya? Kira-kira ada penurunan performa seperti apa Pak di situ? Dan apa langkah-langkah supaya perusahaan ini bisa lebih apa ya Pak stabil aja ke depannya? Pengen tahu aja Pak gitu. So it's okay. It's showing that you are having apa ya? It shows that you are having a very huge interest to join the company and to really understand the business environment di situ. Oke, yang kedua opening the interview. Jangan telat. Usahakan 10 menit sudah ada di ruangan interviewnya. Ya, jangan telat. Kalau kita telat, kita bangun terlambat, kita tidak punya persiapan mau naik apa dan hitung lewat Google Maps ataupun memberikan alokasi waktu buat macet dan kita terlambat sampai di lokasi. 1, mukamu sudah lusuh. 2, orang-orang yang interviewing kamu sudah bete. 3, bajumu sudah basah, sudah keringetan. 4, jantungmu berdebar dan membuat Anda lebih gugup ke depannya. So please, time management adalah kunci di situ. Yang kedua, enter confidently. Jadi ketika masuk, biasanya kalau ada meja seperti ini, mejanya modelnya kotak, biasanya interviewernya itu akan duduk di sebelah sini, dan kamu sebelah sininya. Akan dibikin duduknya L, letternya gitu. Kenapa? Supaya bisa lebih dekat. Jadi kalau depan-depanan, seberang-seberangan, silakan nggak apa-apa. Tapi again, kalau teman-teman masuk, confident aja di situ. Shake hand firmly and sit down when asked. Jadi begitu masuk, silakan masuk. Masuklah di depan-depan. Jabat tangan, kalau misalnya nggak corona lagi, silakan jabat tangan. Kalau masih corona, silakan gunakan salam Nusantara katanya. Dan kalau mau duduk, ditunggu dulu sampai dipersilahkan duduk. Kalau misalnya interviewernya lupa untuk mempersilahkan kalian untuk duduk, boleh tanya, boleh saya duduk ya Pak? Gitu. Persilahkan aja diri kamu sendiri dengan bertanya terlebih dahulu gitu. Kemudian itu duduk juga posisi duduk itu penting.
Jadi duduknya berdiri dengan firm, duduk pun dengan firm. Duduknya itu saya biasanya akan minta duduk jangan terlalu di depan kursi banget itu. Kalau ini kursi, dudukan kursi jangan terlalu depan banget. Tengah-tengah sampai ke belakang is okay. Tarik sedikit ke arah meja. Gunakan teman-teman bisa ada ruangan untuk tangannya bergerak, dan pastikan tidak terlalu tegang gitu. Mau nyender pun juga silakan, tapi nyendernya bukan nyender yang gini ya. Bukan nyender yang santai, tetapi nyendernya yang nyender mungkin punggungnya nyender sedikit, your lower back-nya bisa nyender sedikit, tapi atasnya tetap firm, gitu ya, tetap firm, atas tetap firm, belakang nyender dikit nggak apa-apa. Ya, ini buat untuk menunjukkan bahwa teman-teman sudah siap untuk interview di situ. Nah, yang ketiga ini show off your interpersonal skills. Jadi lihat mata. Kalau eye contact di Indonesia, mata dengan mata itu nggak sopan sebenarnya ya. Eye contact di Indonesia itu saran saya teman-teman jangan lihat matanya, tapi lihat di atas, di pelipisnya, di antara dua alis, lihatnya gitu. Karena kalau langsung ke mata jadinya kok nggak sopan gitu di Indonesia. Jadi silakan tetap di area sininya ini. Gitu. Kemudian don't forget to smile, banyakin bersenyum. Use non-verbal cues, jadi nodding gitu, mengangguk ketika lagi dengerin gitu kan, atau kalau ditanya ya berikan jawaban yang lengkap gitu, jangan takut, jangan gugup gitu. Jadi bisa banyak hal yang bisa teman-teman lakukan interpersonal skills-nya. Nah, ini beberapa contoh-contoh common question yang diberikan. How's your journey? Gimana perjalanan tadi ke sini? Ini terkesan basa-basi, tetapi dengan pertanyaan small talk seperti ini, basa-basi seperti ini akan membuat teman-teman lebih rileks gitu. Ini semacam building rapport di awal. Terus pertanyaan berikutnya lagi, tell me about yourself. Silakan perkenalkan diri. Oke. Kalau saya biasanya akan memberikan waktu 1 menit di awal untuk kandidatnya melakukan perkenalan diri. Silakan lakukan perkenalan diri yang bisa summarize dari CV. Gitu. Cari poin-poinnya. Baca job vacancy-nya. Oh, dia nyari orang yang punya background dari finance. So, aku harus ngomong di awal finance. Dia akan nyari orang yang sudah punya brevet pajak. Jadi, aku harus mention aku punya brevet pajak. Dia nyari orang yang detail. Aku harus nunjukin pengalamanku yang detail. Jadi, baca dari vacancy-nya dan jual itu di awal. Perkenalkan diri. Halo Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya diberikan. Saya sangat apresiasi Bapak Ibu punya waktu untuk meluangkan waktu untuk ketemu sama saya hari ini. Izin perkenalan diri, nama saya Ramsi Nama Jayadi, saya di kampus bla 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 bla, jurusan bla 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 bla, dan selain dari kampus juga saya punya brevet pajak bla 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 gitu. Nah, pekerjaan saya sehari-hari selama di kampus, saya aktif organisasi ini dan saya di bagian finance. Jadi setiap keuangan acara atau organisasi, saya mencoba untuk mengaturnya dengan baik di situ. So try to use this moment to sell your profile exactly what they are requiring, gitu ya. Nah, pertanyaan ketiga, why do you want to work for us? Nah, ini pertanyaan yang kadang-kadang, kenapa sih kamu mau kerja sama kita? Gitu. Again, cari tahu tadi. Kalau teman-teman sudah punya background yang cukup dengan perusahaannya, historinya, misinya, perkembangan bisnisnya, this question teman-teman bisa jawab dengan baik di situ. Saya mau bergabung di perusahaan ini karena perusahaan ini kemarinnya sebelumnya punya value yang bagus, mau mensejahterakan Indonesia. Itu sama dengan value saya. Dan saya lihat pun juga lini bisnis saya pun juga nggak ada yang neko-neko gitu, nggak ada yang bersifat tembakau ataupun miras, lebih banyak kepada mendukung UMKM. Jadi saya rasa itu sesuai dengan value saya, Pak. It's because I have read your company profile. Gitu. Jadi jangan clueless di situ ya. Oke, tell us about your strength. Nah ini nih. Coba ceritakan kelebihan kamu apa. Oke, that's okay. Teman-teman mau flexing, istilah kata sekarang ya flexing. Silahkan flexing di sini. Tapi harus ada evidence-nya. Mau bilang teman-teman rajin, contohkan pengalaman apa yang sebelumnya yang benar-benar jadi evidence bahwa teman-teman rajin. Teman-teman detail, contohkan
kasih contoh evidence-nya sebelumnya teman-teman rajin itu dan detail seperti apa. Ya, nanti ada start interview. Kemudian, where do you see yourself in 5 years time? Gitu. Think realistically about where this job can take you and how that fits your career plan. Jadi, kalau tadi pertanyaannya Sherina ada DM ke aku, dari message, karena 5 tahun ke depan. Again, tadi saya bilang ya bahwa memang akan carinya long term. Itu pertanyaan untuk ngecek kita long term nggak bersama-sama gitu. Ini nih, saya mau kasih garis bawah. Think realistically about where this job can take you and how that fits your career plan. Bagaimana pekerjaan yang kamu apply ini itu sesuai dengan career plan kamu. Kalau saya mau jadi HR Director, bisa nggak 5 tahun? Nggak mungkin. Bisa aja kalau saya punya perusahaan sendiri ya, jadi HR Director-nya nggak masalah. Tapi kalau perusahaan gede, 5 tahun, terus saingannya banyak, nggak mungkin deh. Mungkin 5 tahun jadi HR Manager lah, atau HR Assistant Manager. Dan ya saya apply posisi ini karena saya melihat bahwa ini bisa bridging saya ke posisi tersebut, Pak. Jadi saya belajar dulu, punya background yang kuat dulu dengan rekrutmennya, karena ini adalah pintu pertama di HR. Nanti pelan-pelan kalau saya bisa Bapak kasih saya kesempatan, saya ingin belajar bidang B, A, C, D, F-nya yang lain, supaya bisa jadi assistant manager yang bagus ke depannya, Pak. That's nice. Ya. Terus yang ke-6, tell us about your hobbies and interests. Nah, ini juga walaupun kesannya basa-basi atau pesan-pesannya ringan, akan ada poin juga nih gitu untuk ceritain tentang hobi teman-teman gitu. Untuk apa ini sebenarnya? Bangun repo, bangun kedekatan dengan user. Jadi bilang aja nih kalau teman-teman, saya suka main bola nih Pak, Bapak suka bola nggak ya? Nah, bisa ngomong tentang bola ntar 15 menit sendiri. 5 menit sendiri. Kalau bapaknya senang banget dengan bola. Dan kalau sudah dekat seperti itu, kadang-kadang juga punya kans lebih besar untuk kita diterima. Nah, izin 5 menit untuk menceritakan tentang close nicely. Bagaimana teman-teman untuk mengakhiri interview dengan baik. Usahakan ada pertanyaan di akhirnya. Bisa 2 sampai dengan 3 pertanyaan yang bernilai $1 juta. Jangan pertanyaan receh ya. Jangan pertanyaan, ini pesan apa ya Pak? Nope. Ini pulangnya lewat mana Pak dengan macet ya? Nope. Pertanyaan yang tadi berbobot itu adalah pertanyaan terkait dengan development buat diri sendiri, buat perusahaan, rencana strategis perusahaannya, PR-PR di bagian tersebut apa aja. Itu biasanya. Misalnya saya ditanya, oke, ada pertanyaan Ramzi? Ada Pak. Saya mau nanya Pak, kira-kira nih ya Pak, kalau di tahun 2022 dan 2023, itu apa sih challenge terbesar di HR Bapak? Gitu. Saya bisa tanya gitu tuh. Supaya apa? Saya juga punya sensing. Oh, ini perusahaan ini lagi struggle di bidang apanya nih. Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tipikalnya insightful. Nah, poin nomor 2, be flexible dan stay focused. Nah, kalau punya list banyak pertanyaan, teman-teman lihat alur pembicaraan tadi di awal dan pilih-pilih mana yang sudah dijawab sama dia. Be flexible dan stay focused. Yang ketiga, stay polite and professional. Sampai dengan kita pulang pun, please stay polite and professional. Jangan karena selesai interview di depan ruangan, yes, sudah selesai interview. Kedengeran, Pak, suaranya. Anda yes, kadang-kadang itu kedengeran sampai di dalam. Pernah saya nemukan gitu tuh. Jadi begitu selesai buka tutup pintu, terima kasih Pak, keluar dia terus yes, kedengeran suaranya. Nah, yang keempat, don't forget to follow up. Ini kalau boleh teman-teman setelah selesai interview itu teman-teman bisa balas emailnya juga. Karena kadang-kadang dapat email ya untuk interview dengan interview. Bisa dibalas interviewnya. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan interviewnya. Saya sudah di-arrange untuk bertemu dengan Pak ini. Tadi interviewnya sudah berjalan cukup lancar dan semoga bisa mendapatkan kabar gembira berikutnya. Mohon kalau ada kabarnya segera dikabarkan ke email saya ataupun telepon saya sekian. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu untuk perusahaan bla 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 bla. Gitu. Ini akan lebih enak ditutupi dengan baik. Nah, pertanyaan dari Kak Vano kemarin juga ada di kolom chat teman-teman yang lain. Kalau sudah apply itu bisa ya follow up-nya kapan sih? Misalnya sudah interview, berapa lama sih kita nunggunya gitu biasanya? Biasanya 1 sampai dengan 2 minggu. Kalau belum dapat kabar sampai dengan 2 minggu, teman-teman punya hak untuk bertanya lewat email. Silakan send an email, tanya ke mereka, Kak, boleh atau selamat siang Bapak Ibu. Oke, satu lagi. Di dunia pekerjaan tidak ada Kak, tidak ada Mas, tidak ada Mbak. Adanya Bapak atau Ibu.
Itu golden rule-nya ya kalau di email ya. Bapak Ibu boleh tanya untuk aplikasi saya yang kemarin sudah sampai tahapan interview user bla 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 bla, apakah sudah ada hasilnya yang bisa saya follow up? Mohon informasinya. That's nice ya. Oke. Ini sedikit ya Kak, ini terkait dengan STAR. Buat teman-teman yang nanya nih, gimana caranya memberikan jawaban yang baik dalam proses interview, ada satu teknik namanya STAR. Gimana teman-teman bisa memberikan pertanyaan, bisa memberikan jawaban, misalnya ini. Coba ceritakan satu kegagalan terbesar kamu. Ya kan, wah mati kegagalan pula kan ditanyain ya. Itu bisa menggali daya juang kamu sebenarnya di proses tersebut. Tapi ceritakan dengan pola ini nih, STAR, STAR. Situasinya. Kasih gambar situasinya. Oke Kak, saya coba izin cerita ya Bu ya. Dulu di usia saya di semester 8 saya pernah handle sebuah organisasi bla 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 bla. Oke, itu situasinya udah dapat nih. Kemudian ada tuntutan dari rektor untuk membubarkan organisasi tersebut tuh gitu. Oke, udah jelas kan situasinya, tasnya ini adalah tugas kamu sebagai seorang ketua saat itu apa? Saya bertugas untuk mempertahankan argumentasi saya Pak dan Bu. Kenapa organisasi ini harus tetap ada di situ? Karena kita masih pegang visi misi yang lama dan itu masih relevan menurut kami. Itu tasnya. Action, langkah apa yang kamu lakukan? Kami berjuang berkali-kali. Saya sebagai orang yang ada di sini, yang sebagai ketuanya, saya berkali-kali bolak-balik ke kampus untuk membawa evidence-nya. Jika kurang evidence-nya, saya gali lagi evidence lain, dan saya bawa lagi ke sana. Itu action kita. Result. Namun di akhirnya, walaupun gagal, dan tetap organisasi ditutup, ya tidak masalah, tapi saya punya tugas tanggung jawab yang baik juga untuk menjelaskan ke semua orang, ke semua anggota-anggotanya bahwa kami ditutup organisasinya karena bla 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 bla. Itu kalau lebih polanya STAR. Ada contohnya di sini nih. Hindari yang sifatnya 4 ini nih ya. Buat teman-teman, tolong hindari jawaban-jawaban yang ngomongnya gini. Kita mencari dana dengan, kata kitanya salah. Karena saya nggak sedang menginterview banyak orang. Saya interviewnya kamu. Jadi sayanya apa nih? Gitu ya. Prediktif, masa depan. Saya akan melakukan. Nope. Ini janji manis ini. Saya akan ini. Oke, yang ketiga, generalisir. Saya biasanya. Di STAR itu nggak boleh pakai biasanya. Ya. Yang kemarin ketika kasus organisasi kamu ditutup, itu apa yang kamu lakukan? Gitu. Yang keempat, normatif. Saya seharusnya. Seharusnya means belum tentu kamu lakukan. Tapi kamu dituntut oleh society untuk melakukan itu. Gitu. Nih ya. Ini contohnya nih. Coba ceritakan satu prestasi terbesar kamu yang paling kamu banggakan. Ini jelaskan situasi tugas. Pernah dulu ketika semester 3, di mana saat itu saya melihat ada sebuah kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Korea Utara. Saat itu dari Indonesia hanya akan terpilih 3 orang dan jumlah pendaftar 3.000 orang. Ini situasinya nih. Yang pertama. Yang berikutnya tugasnya. Saya tahu jika persyaratnya tidak mudah karena pendaftar harus menunjukkan bukti prestasi akademik dan kemampuan fisik yang tangguh juga. Saat itu prestasi akademik saya biasa-biasa aja dan fisik saya tergolong lemah. Sedangkan batas waktu pendaftarannya masih ada 1 semester lagi, 6 bulan. Oke. Apa yang kamu lakukan? Ini langkah-langkahnya nih. Jadi saya buat perencanaan yang bagus dengan detail, ada tempel di meja, apa yang saya lakukan. Kemudian untuk meningkatkan fisik saya bangun tiap pagi, lari secara bertahap. Kemudian pernah ikut juga latihan kepemimpinan dan TNI, sampai sempat juga sakit, drop mental, tapi saya tetap berjuang gitu. Untuk akademik, ya saya ikut kelompok belajar, bla 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 bla. Ini aksi kita. Resultnya ya udah setelah 6 bulan berusaha saya bersyukur bisa lebih fit secara fisik. Kemudian pada akhirnya ya nggak bisa sampai final karena cuma bisa 10 besar aja. Meskipun gagal saya sudah dapatkan hasil yang lebih baik dan paling tidak saya memutuskan untuk mencoba untuk tahun depan. So this is exactly apa yang kita bilang sebagai STAR. Oke. Tipsnya buat teman-teman tadi untuk bisa nail interview STAR dengan baik, cari bocoran kompetensinya. Banyak kok. Teman-teman buka Unilever tuh ada. Dia ngomong, what we are looking for. Itu kompetensinya. Terus
persiapkan star-nya yang kira-kira kisah-kisah apa yang teman-teman mau tonjolkan kalau teman-teman ditanya menunjukkan star itu. Dan jangan berbohong, jangan mengarang. Seperti itu. Nah, waktunya udah habis, tapi saya minta 1 menit lagi Kak Vano ya dengan Pak Putri ya untuk ngomong tentang offering dan agreement. Ini tahapan terakhir untuk seal the deal. Nah, jadi again ya teman-teman, offering itu ataupun tawaran kerja itu bukan cuma rupiahnya. Jangan dilihat dari rupiahnya aja. Jangan lihat dari angkanya aja. Karena ada perusahaan-perusahaan lain itu yang bayar sampai dengan 12 juta, 2 digit langsung buat fresh graduate. Tapi itu sebenarnya 2 job desk. Teman-teman akan dituntut pulangnya sampai jam 12 malam dan udah selesai dan nggak punya work life balance di situ. So, lihatin ini nih ya, salary, posisi, kesempatan opportunity-nya, kontribusinya seperti apa, networking-nya besar atau enggak, location-nya di mana, benefit-nya apa aja, development-nya apa aja, pengembangannya, budaya perusahaan seperti apa, dengan mobility-nya seperti apa ke depannya. Gitu. So, it's not about rupiah ya, dicari tahu lebih detail lagi yang lain. Nah, again, ini adalah negosiasi, di mana company itu juga punya 3 hal dikonsiderasi. Lebih kompetitif kayak gajinya yang kita tawarkan, internally fair. Nah, ini gaji fresh graduate dengan gaji karyawan sekarang jangan sampai fresh graduate lebih tinggi nih gitu. Sesuai budget enggak? Nah, kandidat pun juga punya pemikiran nih. Ini rendahan atau ketinggian ya. Terus compare dengan teman-teman saya seperti apa? Terus keluarga saya kan mikirnya gimana gitu. Oke. Okay? Kalau company punya salary structure, teman-teman punya point of negotiation. Tenang. Di tengah-tengah ada namanya market survey. Gaji itu ada market survey-nya. Ada Mercer, ada Hay Group yang sudah dibeli oleh perusahaan datanya untuk cek gajinya kompetitif atau enggak gitu. Nah, buat fresh graduate biasanya gajinya sudah ada patokannya. Buat fresh graduate ya. Tapi kalau teman-teman sudah bekerja 2-3 tahun, mau negosiasi boleh. Saran saya buat fresh graduate biasanya ditanya mau gaji berapa, bilang aja ekspektasinya. Ya 5-6 juta, itu rata-rata saat ini, atau 6-7 juta silakan mention angkanya berapa. Tetapi sadar juga, saya sadar Pak, bahwa di perusahaan ini ada namanya company policy terkait dengan gaji. Mungkin boleh Bapak tawarkan dulu offering letter-nya dan saya coba pertimbangkan. That's it. Cara jawabnya seperti itu. Oke. Semakin turun, ini ingat ya, ini tuh hukum ekonomi. Ya, buat pekerjaan-pekerjaan yang demand-nya tinggi tapi rendah itu bisa lebih mahal harganya. Contohnya apa? Dulu pernah data analis mahal banget harganya. Dulu pernah UI UX analis juga mahal harganya. Dulu pernah sampai sekarang sih digital marketing mahal harganya. Ya, karena apa? Talentnya sedikit yang benar-benar jago tapi demand-nya besar. Gitu. Tapi kalau buat pekerjaan yang manajemen trainee, bla 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 bla, yang supaya banyak, yang cukup general, itu gajinya biasanya akan terpatok dengan standar yang ada gitu. Oke, I think that's all. Sebelum tanda tangan kontrak, silakan dibaca dulu ya. Offering letter itu belum mengikat. Yang perjanjian kerja yang mengikat ya. Jadi teman-teman silakan baca dengan detail sebelum tanda tangan perjanjiannya seperti apa. Ini PKWT atau permanen, data dirinya sudah benar atau enggak yang dituliskan di surat kontraknya. Berapa lama masa probationnya atau peninjauan ulangnya. Apa menjadi hak-hak kita, kompensasi, benefit dengan cutinya itu apa aja. Terus ada ikatan dinas nggak? Biasanya anak MT akan di ikatan dinas nih. Gitu. Terus perhatikan dengan baik juga jam kerja dan lokasi kerjanya di mana. Oke, tadi pertanyaan yang saya bilang di awal bahwa perusahaan itu punya peraturan, ada code of conduct, ada culture guidance, ini bisa dipahami lebih awal gitu. I think that's all from my presentation. Ada pertanyaan? Saya kembalikan ke Putri, silakan Oke, Putri. terima kasih Kak Ramsi. Dan ada beberapa yang sudah masuk pertanyaannya Kak. Ini mungkin akan aku bacakan ya Boleh. 2 atau 3 pertanyaan lah ya kalau mungkin waktunya cukup. Yang pertama, Sure. ketika HRD bertanya, apa sih alasan atau jelasin kenapa perusahaan ini harus menerima kamu? Nah, kira-kira kita bisa jawab dengan cara yang seperti apa ya? Silakan Kak Oh. Ramsi. Kira-kira gimana tuh jawabannya? Why we should choose you amongst the others gitu ya intinya ya. Hmm. Okay.
Ini adalah pertanyaan yang agak tricky, tetapi nggak sepenuhnya tricky gitu. Ini adalah anggap aja dikasih kesempatan untuk menunjukkan perkiraan diri supaya kita bisa cocok dengan perusahaan gitu. Kenapa saya dipilih? Karena pede aja. Kalau saya jawab, saya ingin masuk di pekerjaan tersebut, saya akan pede aja bahwa baik Bapak, kenapa saya harus dipilih? Karena saya membaca dengan detail dari job vacancy Bapak, apa aja requirement-nya, saya sudah memenuhi itu semua. Itu pertama, based on job vacancy dulu, gitu ya. Bapak cari yang dari accounting, saya dari accounting Pak, IPK minimal 3, IPK 3,4. Bapak cari orang yang detail. Tadi saya sudah jelaskan di interview bahwa saya cukup detail dengan evidence bla 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 bla. Bapak cari orang yang cakap bahasa Inggris, and we had this interview in English. Bapak cari orang yang supel, and I think from our interview ini bisa menunjukkan saya cukup supel. Kenapa saya harus dipilih dengan dan join di perusahaan ini dengan cukup panjang? Karena saya sudah baca Bapak perusahaannya punya visi misi seperti ini, punya value seperti ini, dan saya setuju cocok. Jadi tonjolkan dua. Yang pertama, kecocokan Anda dengan job vacancy-nya itu jelas banget karena itu job post-nya tertulis semuanya. Ya kan? Yang kedua, jelaskan kalian akan long term atau enggak di perusahaan tersebut. Gitu. Long term-nya itu dilihat dari mana? Visi misinya, ada value-nya gitu. Gitu. Sesuai enggak dengan diri kalian? Kalau sesuai, sampaikan itu. Gitu sih. Tips and tricks dari saya, Putri. Oke, jadi nggak selamanya itu pertanyaan yang jebakan gitu ya Kak. Gitu. Jadi Ya, itu memang ya. sarana kita buat mempromosikan diri lah ya. Seperti itu. Yes. Ya, dan Oke, ingat dua poin terus tadi ya. Pertama, kecocokan dengan job hmm, vacancy-nya, yang kedua, perusahaannya. Itu aja sih kita, Putri. oke, terus berikutnya nih Kak, karena masih ada waktu, satu lagi, kira-kira ketika kita dapat wawancara sekaligus tes untuk psikotes, nah sebetulnya apakah hasil dari tes tersebut sangat mempengaruhi untuk kita diterima di perusahaan tersebut? Silakan Kak, kira-kira gimana nih? Apakah hasil tes psikotes itu sangat mempengaruhi ya kita bisa masuk ke perusahaan tersebut? Yes. Kalau saya ngelihat dari awal tuh sebenarnya psikotes itu adalah alat tes yang bersifat masif gitu ya. Jadi karena interview kan satu persatu, artinya saya harus meluangkan waktu 40 menit untuk ketemu satu orang doang gitu. Kalau alat tes psikotes itu kan masif, sifatnya ya benar-benar ratusan orang kasih buku tesnya, kita conduct tesnya 1,5 jam 1 sampai 2 jam, kita nilai sehari udah keluar hasil tes buat semua orang. So itu adalah proses yang berpengaruh pastinya gitu. Tesnya apa aja? Dua, saya bilang tadi kurang lebih yang dipakai saat ini ya. Kavana juga yang mungkin bisa tambahkan. Yang pertama itu intelijensia. Ini power test. Kubus dibolak-balik, spasial itu namanya. Angka-angka, numerikal gitu. Jalan cerita harus disambung-sambungin, verbal reasoning namanya itu. Apalagi ada 7 atau 8 aspek, saya lupa dengan detailnya seperti apa. Jadi itu adalah aspek-aspek yang bisa memunculkan pada akhirnya nilai IQ. Gitu, perusahaan pasti punya standarnya. Kira-kira IQ berapa sih yang harus diterima minimal gitu. Atau tiba-tiba atau minimal nilainya untuk analysis and judgment itu berapa di situ. Nah, tes yang kedua adalah bersifatnya traits. Traits ini atau preferensi kepribadian yang munculkan dalam situasi tertentu gitu. Ini apapun, banyak ada MBTI, ada tes yang memang psikolog punya ranah gitu ya sampai menggambar-menggambar gitu. Ini akan mencari tahu kepribadian Anda apakah cocok dengan apa yang sedang dicari. So basically ini adalah prasyarat juga di situ jadinya tuh. Dan berpengaruh banget banget. Tips and tricksnya gimana? Kalau buat yang kepribadian, just be yourself. There's nothing you can do, ya kan? Kamu punya trauma masa lalu, nanti kalau kamu arsip juga pasti akan muncul gitu. Gak usah sok-sok belajar dari internet segala macam. Nope, just be yourself, 100%. Kalau terkait intelijensi ya, adikku udah masuk lagi. Halo Put, bisa dengar ya? Bisa Kak?
Sorry. Oke, tadi sempat hilang. Saya bilang tadi kalau untuk yang kepribadian, tolong jangan di otak-atik, just be yourself. Kalau intelijensi ya terkait dengan power test, ya hitung-hitungan, yang apa segala macam itu, pikir-pikiran, balok-balok segala macam, tolong dilakukan aja dengan baik dan belajar. Biasanya kan kita itu dikasih tes itu dengan waktu, dari itu waktunya kan. Orang tidak terbiasa untuk mengakali, sedikit mengakali itu adalah dengan cara beli buku tes ya di Gramedia dimanapun, atau latihan di internet. Banyak kok di internet untuk bisa latihan psikotes gitu ya. Itu Put. Next question atau gimana? Oke, ada lagi Kak, berikutnya kita masih punya sedikit waktu ini ya. Tadi Kak Vano bilang, boleh tuh disikat aja beberapa pertanyaan gitu. Nah, mungkin ini Ya, ada yang menarik Kak, satu yang juga biasanya sebagai mahasiswa kita cenderung terkecoh gitu ya. Kadang kalau ditanya apa motivasi kerja sampai di sini gitu, mungkin dia dari kota yang lebih apa ya, lebih kecil gitu lah daripada kota yang dia tuju, misal dari Surabaya ke Jakarta, atau mungkin kalau di pertanyaan ini dari Semarang ke Surabaya. Nah, kalau sebenarnya tuh pengen ngincer gaji gitu ya, gaji yang lebih tinggi karena kan harus realistis gitu. Kira-kira jawaban apa Kak yang bisa kita berikan kepada HRD kalau kita ingin menyampaikan hal tersebut? oke, baik. Sekarang lagi audionya. Bentar ya. Oke, baik. Gini teman-teman, Eh, kalau teman-teman dari lokasi yang berbeda, apalagi beda kota, silakan cari tahu alasan yang paling tepat kenapa kalian harus pindah keluar kota itu. Halo? Oke, baik itu karena eh, faktor keluarga misalnya, atau faktor kesempatan. Ada yang pindah keluar kota dari Semarang ke Surabaya karena keluarga pindah. So itu bisa mention di situ. Ada yang pindah karena dari Semarang ke Surabaya, ya mungkin Semarang lebih banyak industri base gitu. Surabaya juga ada industri base dan lebih besar skalanya di Surabaya. Sebutkan bahwa memang perusahaan-perusahaan dengan skala besar lebih banyak di kota ini, gitu. Atau dari Surabaya ke Jakarta. Ya perusahaan-perusahaan multinasional lebih banyak di Jakarta base-nya. Itu adalah fakta sebenarnya. Jadi teman-teman bisa sampaikan itu di awal. Yang kedua, terkait dengan kesempatan, yes, jelaskan kenapa kesempatan tersebut sesuai dengan profil kalian gitu. Ya Pak, saya punya aspirasi ingin keluar negeri ke depannya, dan kalau saya perusahaan dari Indonesia, dari luar negeri yang ada di Indonesia, ya banyak di Jakarta. Multinasional banyak di Jakarta Pak. Jadi saya coba apply di Jakarta, dan ini sesuai dengan aspirasi saya. Masalah gaji, oke, teman-teman kan sudah banyak banget tuh aplikasi-aplikasi, Gleans keluarin, apalagi kemarin Jobstreet kalau nggak salah juga keluarin, Robert Walters juga dikeluarin. Tadi namanya Salary Guide 2022 Indonesia. Itu akan muncul salary guide-nya semua segala macam. Jadi kalau masalah gaji juga ya plus minus lah masing-masing daerah itu gitu. Di Jogja, makanya saya bilang, saya tuh pingin banget gaji Jakarta, biaya hidup Jogja. Gajinya tinggi, biaya hidupnya murah di Jogja itu. Nah, itu jokesnya kami. Nah, kalau masalah gaji ya pasti di ibu kota juga pasti akan lebih lebih bersaing gajinya gitu, bisa bisa lebih bersaing daripada teman-teman di daerah. Surabaya juga salah satu yang cukup bersaing gajinya. Nah, eh, kalau dari daerah masuk ke kota baru, kota lebih besar, teman-teman juga pasti harus pertimbangkan ada namanya uang kos atau uang tempat tinggal, ya kan? Kalau masalah makan segala macam kan juga kamu dimanapun juga pasti akan makan, kan? Itu akan sama juga. Tapi uang kos ini yang kadang-kadang jadi pertimbangan ataupun uang transportasinya gitu. Jadi ketika ditanya itu bilang aja, tahu nggak ya kalau misalnya di perusahaan ini saya kan dari luar kota, boleh tahu nggak ya offeringnya nanti berapa? Gitu. Kalau sudah dapat top offering gitu, misalnya dikasih 6 juta gitu misalnya. Oke, boleh tahu nggak ya Bapak Ibu dekat situ kosan berapa ya terdekatnya ya? 2 juta, 3 juta. Wah, udah habis setengahnya nih. So, that's a point of negotiation sebenarnya. Gitu. Boleh nggak ya Pak, Bu, saya minta raise sedikit aja supaya bisa tutup uang kosnya situ. I did it. Bukan saya ya yang melakukan itu, tapi saya juga ada satu menti baru minggu lalu ketemu sama dia.
dan per tanggal 1 Agustus nanti dia masuk ke perusahaan. Dia dari Bandung pindah ke Jakarta, dia tanya sama aku, Kak, saya boleh tanya nggak ya Kak, gaji saya saat ini di Bandung sekitar 7 juta, dia bilang. Tapi saya di Jakarta ditawarin offernya 8,5, lebih tinggi 1,5 juta sih. Aku bilang sama dia, kamu pertimbangkan ada uang kos. Di Bandung kamu tinggal sama keluarga, tapi sampai Jakarta kamu ada kosnya. Nego gitu. Tapi ini biasanya karena dia sudah punya pengalaman 2-3 tahun gitu, dia IT developer. Jadi saya ajarin dia untuk negosiasi dengan cara gitu. Gitu sih. Itu Kaput. Any other? Oke, sepertinya sudah sangat paham ya Kak jawaban dengan semua yang sudah dibagikan hari ini dan mengingat waktu ya karena sudah jam 11 pas ini sebetulnya ada beberapa banyak pertanyaan yang masuk cuman Betul, betul. ya mungkin semoga dari beberapa materi yang tersampaikan tadi ini ya boleh dipahami sama teman-teman. Mungkin Kak Ramsi sebelum menutup Ya. mau menjelaskan terkait CV ini silakan Kak. Oke. Baik, buat teman-teman yang aku belum sempat jawab tadi ada Hidayah, mungkin Angeline atau Brian atau teman-teman yang lain gitu, Michael. Thank you very much for your questions, tapi nggak semua bisa aku jawab saat ini gitu. Tapi feel free untuk drop email aja ke aku ke ramsi.arc@gmail.com. Silahkan di foto, di screenshot. Buat teman-teman ini ada berapa orang di sini? Ada 72 orang. Wow, it's a huge number. Saya punya komitmen buat teman-teman yang kirimin CV ke saya. Bukan untuk lamar kerja ya, tapi buat teman-teman saya bantu. Ini ada free CV check up. Jadi kalau teman-teman mau di feedback CV-nya seperti apa dan minta tips and tricks secara personal, I am willing to help you guys. SLA saya 2-3 hari untuk balas emailnya, tapi paling lama 1 minggu. Jadi kalau teman-teman kirim hari ini, expect tanggal 28 sudah dapat email semua balasannya. Caranya teman-teman kirim CV terbaru teman-teman dan juga kirim poster, link ataupun iklan apapun ya. Intinya jelaskan lowongan pekerjaan apa yang teman-teman ingin apply. Gitu. Associate, kasih ke aku posternya dengan CV kalian, kirim via email, write nicely, ya kan, dari bahasa email teman-teman juga bisa saya feedback di situ. Saya akan feedback teman-teman 3 hal. Tadi saya udah komitmen sama Kavano juga ya, Kavano ya. Saya akan feedback teman-teman CV-nya dari segi struktur sudah cukup ATS friendly nggak? Gitu. Yang kedua, dari CV teman-teman dengan lowongan ini itu sudah cukup tercapture nggak? Saya bantu liatin itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kasih CV, kasih saya lowongan, saya bisa liatin, wah ini kamu kurang tonjolin ininya nih gitu. Saya akan feedback itu. Yang ketiga juga saya akan coba kasih tips and tricks kira-kira di lowongan tersebut itu harus seperti apa, kalian lakukan apa yang harus teman-teman tonjolkan dalam proses interview. So hopefully ini jadi satu bonus yang cukup menarik buat teman-teman semua. Silakan kirimkan CV-nya. Kak, kalau kirim CV subjeknya apa? Apapun, CV check up boleh, mau Kak minta tolong gitu, minta tolong cek CV pun terserah, as long as write nicely aja ke aku gitu. Punya pertanyaan apapun silakan dikirim email, hopefully aku bisa jawab dengan baik ya, walaupun cuma sesinya pendek, tapi hopefully teman-teman bisa gunakan after ini nih acaranya biar bisa lebih kicking your interview. Thank you Kak Fano, thank you Kak Putri, thank you teman-teman dari Petra Career Center, thank you teman-teman semua yang sudah hadir di sesiku. Semoga bisa keep kontak ke depannya dan bisa bermanfaat dari sesi ini ya. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah-salah dan mohon maaf juga tadi agak sedikit buru-buru di akhir karena ternyata wow waktunya cukup banyak juga gitu dan cukup padat. Thank you semua, sehat selalu, sukses selalu. Silakan Putri. Ya, terima kasih Kak Ramsi sekali lagi untuk kesediaannya ya mau bantuin kita untuk cek CV. Jadi buat teman-teman di sini silakan langsung aja bisa diserbu ya emailnya Kak Ramsi seperti itu. Dan sekali lagi ada sedikit nih pengumuman dari Petra Career Center. Yang pertama teman-teman jangan lupa ya kalau habis gini bakal ada juga sesi selanjutnya begitu ya. Lalu juga besok tetap ada nih beberapa kegiatan, beberapa acara. Wah, kalau besok tuh jam 10 ketemu sama aku lagi gitu. Jadi silakan teman-teman yang tertarik untuk mengetahui nih beberapa hal kerja di perusahaan yang kepo nih sama UI atau UX-nya desain digital marketing atau mungkin kepingin tahu nih tentang kerja di perusahaan e-commerce, langsung aja boleh diserbu itu link pendaftarannya bisa langsung daftar dan semuanya gratis ya teman-teman.
Lalu juga jangan lupa untuk terus keep update info dari Petra Career Center dengan cara follow Instagramnya nih. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya dan bisa selalu update kalau ada seminar ataupun ada workshop yang menarik dari PCC. Oke teman-teman, kalau begitu sebelum kita mengakhiri acara ini, kita mau mengadakan sesi foto bersama ya. Jadi yuk teman-teman, aku ajak teman-teman untuk bisa membuka kamera. Nah, sambil nunggu teman-teman membuka kamera nih, ada link yang harus teman-teman isi, yaitu link register dan juga evaluasi. Nah, bisa langsung itu di-scan di layar atau bisa klik di kolom chat ya, seperti itu. Silakan teman-teman. Jadi sambil aku tunggu semuanya untuk open kamera, bisa di-scan untuk mengisi link register out dan juga memberikan sedikit evaluasi untuk sesi kita di hari ini. Oke, mari teman-teman. Ini baru beberapa yang buka. Oke, sudah mulai terlihat nih wajah-wajahnya. Yang lain, yuk teman-teman kita foto bersama. Oke, nanti Kak Fano ya Kak yang bisa bantuin Ya. untuk fotokan ini ya Kak. Oke ya, ini ada 2 halaman kayaknya. Coba stop share screen dulu. Oke. Halaman pertama, ada 3 halaman teman-teman. Ditunggu ya. Yang belum buka mungkin sambil kutungguin. Oke. Oke ya. 3, 2, 1 halaman pertama. Lanjut ke halaman kedua. Oke. 3, 2, 1. Halaman terakhir. 3, 2, 1. Terima kasih. Sudah. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sesi hari ini dan sekali lagi terima kasih kepada Kak Ramsi yang sudah banyak membagikan sharing kepada kita. Hopefully semuanya bisa berguna ya teman-teman karena tentunya kita banyak dapat insight, dapat pelajaran juga untuk menghadapi interview-interview yang akan datang yang akan kita hadapi ke depan nanti. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya untuk terus keep update info dari Petra Career Center dengan cara, nah itu bisa follow Instagramnya. Dan sekali lagi terima kasih, mari kita pada hari ini dengan kita berdoa. Doakan aku pimpin secara Kristiani. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dan terima kasih karena kami boleh mengikuti sesi hari ini dengan baik dari awal hingga akhir. Kiranya semuanya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan semoga pekerjaan kami semua Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, sudah bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Sekali lagi aku Putri Kurnia. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah perbuatan. Dan kita sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Terima kasih semua. Terima kasih. Tatapan matamu lulukan dinding pertahanan hatiku yang beku, tergerak hanya karena manis senyummu. Ku telah berjanji